Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGRI, bertemu lagi dengan saya, host Rohman, host Delta Suara Dwija TV. Nah, kali ini teman-teman dan Sobat PGRI semuanya, kita kedatangan tamu. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan Sobat PGRI tahu, di depan ini ada apa? Tentunya ada produk makanan. Nah, kita akan membahas tentang UMKM yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, seorang Bapak. Nah, kita kenalan dulu yuk. Beliaunya, siapa namanya, dan kemudian produknya apa, dan mengajar di mana. Yuk, silakan Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Rohman untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Imam Suyuti. Saya alhamdulillah mendapatkan amanah bekerja menjadi guru agama di SMP Negeri 3 Candi Sidoarjo sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang. Wah, berarti sudah lama ya Pak ya? Alhamdulillah. Dari awal menjadi guru, apakah sudah langsung di SMP 3 Candi situ Pak? Jadi ceritanya saya ini jadi guru agama pertama di SMP Negeri 3 Candi yang pada waktu itu baru berdiri tahun 1997. Wah, berarti lama sekali ya Pak ya mengabdinya. Nah, ini Pak, kalau boleh bercerita ini Pak, Bapak kan juga sudah mengajar. Terus kemudian bagaimana Pak bisa menciptakan produk-produk seperti ini Pak? Iya. Terima kasih. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa produk saya ini adalah kue rengginang ya, seperti yang kita saksikan yang ada di depan ini. Dan ini adalah merupakan produk yang memang saya ciptakan sendiri ya. Karena memang saya ini hobinya di sela-sela waktu senggang di rumah ketika sudah tidak mengajar itu saya memang sukanya itu memasak. Oh, suka masak ya Pak ya? Termasuk ini saya sering mencoba kalau ada kue-kue yang kadang-kadang di YouTube itu kan banyak ya, saya mencoba. Nah, termasuk ini yang saya coba ini adalah rengginang yang seperti kita saksikan yang ada di depan ini. Nah, ini kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama berkecimpung di dunia UMKM ini? Kalau untuk rengginang ini sendiri, saya mulainya kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Oh, 1,5 tahun. Iya. Nah, ini apa Pak yang memotivasi sehingga membuat produk rengginang ini? Kok nggak produk yang lain gitu? Iya. Ya, yang pertama tentu saja sebelum saya memutuskan untuk membuat usaha rengginang ini, saya sudah menganalisis lah ya. Katakanlah secara hitung-hitungan kita membuat analisis kira-kira kalau saya punya usaha kayak gini, resikonya apa, terus kira-kira untungnya bagaimana. Nah, termasuk di sini saya amati kalau kue rengginang kayak gini, resikonya kecil ya kan, karena umpama tidak habis pada waktu itu juga tidak akan basi. Iya, masih awet ya Pak ya? Iya, masih awet. Apalagi ini kan saya menyiapkan ada 2 produk ya. Produk mentahnya sama produk matangnya ya. Jadi siapapun nanti bisa pesan, bisa berupa mentahnya, bisa berupa matangnya. Wah, luar biasa ini Pak. Nah, kalau yang nggak mau ribet, langsung cari yang matang, tinggal makan. Nah, betul. Kalau yang mau goreng-goreng sendiri buat oleh-oleh, nah bisa yang mentah ya Pak ya? Iya, nah, betul sekali. Bisa menghubungi Bapaknya langsung. Nah, ini Pak, lebih susah mana Pak? Ngadepin murid sama ngadepin customer ini Pak? Terutama di dunia perengginangan nih Pak. Oh iya, gini ya. Saya ini kalau berbicara tentang mengajar, itu memang menurut saya ini panggilan hati ya. Oh, panggilan hati. Jadi saya mengajar itu ketika saya berhadapan dengan murid itu saya sangat menikmati. Jadi apapun masalah yang ada di murid itu saya berusaha untuk memahami, terus untuk menyelesaikan, untuk membimbing dan sebagainya. Jadi itu sudah dunia saya. Bagi saya juga menyenangkan sekali mengajar. Dan termasuk mungkin juga jiwa saya ini juga jiwa bisnis kayaknya ya. Karena memang saya itu suka dengan hal-hal yang seperti ini. Dan memang yang saya hadapi ya memang ada kesulitan-kesulitannya juga. Kalau masalah membuat produk itu ya juga termasuk sulit. Kita juga
melakukan apa ya, uji coba sampai menemukan rasa yang pas menurut Iya. saya. Jadi saya mencoba, terus saya goreng, terus diuji cobakan ke teman-teman bagaimana rasanya, barangkali ada masukan dan sebagainya, saya terima. Terus setelah menemukan rasa yang pas, baru saya patenkan, maksudnya saya catat ya, saya Yeah. catat. Jadi resepnya, ukurannya dan sebagainya. Nah, terus memang ada juga kesulitannya yang lain, terutama adalah dalam hal pemasaran. Oh, pemasarannya. Jadi ternyata membuat produk terus dibanding dengan pemasaran barang itu kayaknya yang menurut saya ya ini lebih sulit dalam hal pemasaran. Iya. Berarti untuk mencari konsumennya ini Pak ya. Iya, betul. Iya, karena memang rengginang kalau anak-anak sekarang kan juga jarang sekali mengenal kue-kue seperti ini ya Pak ya. Iya. Kalau orang zaman dulu kan masih ibaratnya masih tenar lah kue-kue seperti ini ya Pak ya. Iya, betul. Kalau sekarang kan anak-anaknya zaman sekarang Gen Z lebih suka makanan-makanan yang instan ya Pak ya. Nah, ini Pak, Bapak ini kan paginya ngajar. Iya. Nah, bagaimana Pak bisa membagi waktu sehingga juga bisa membuat produk-produk ini? Oh iya. Jadi begini, saya harus melakukan tugas saya sebagai guru dengan profesional ya tentunya. Iya. Artinya tidak boleh usaha sampingan saya ini sampai mengorbankan tugas pokok saya sebagai guru tentunya. Itu Pak. Nah, ini saya kerjakan di luar jam sekolah ya. Nah, di luar jam Ya, sekolah. di luar jam sekolah. Ini bisa dikerjakan umpama pada saat hari Minggu, atau kalau hari Jumat kita pulangnya kan agak siang daripada hari sebelumnya, atau mungkin hari Sabtu. Dan juga ini saya mengerjakannya juga bersama-sama dengan keluarga. Ada istri, ada anak. Dan ternyata ini juga hikmahnya luar biasa. Artinya kita bisa membangun komunikasi yang lebih harmonis dengan anak, dengan istri. Iya. Karena memang jarang-jarang ya Pak ya punya momen yang seperti itu ya Pak ya. Betul, karena saking sibuknya. Nah, ini hebat sekali nih Pak. Jadi memang benar-benar di luar jam pembelajaran sehingga tidak menyita yang namanya jam pembelajaran yang ada di kelas gitu ya Pak ya. Nah, ini Pak, kalau tadi sudah belajar tentang membagi waktunya. Nah, sekarang Pak, pernah nggak Pak ketika Bapak ini kan jualan ya Pak ya? Iya. Nah, ada nggak Pak omongan-omongan miring di luar sana? Guru kok jualan begini? Nah, apa Pak statement yang Bapak lakukan ketika menghadapi omongan orang yang seperti itu? Oh iya. Baik, terima kasih. Kalau saya mendengarkan omongan secara langsung, insya Allah tidak ya. Iya. Tapi memang kita ini kalau sudah bikin usaha, kita ini harus kuat malu. Iya, ya kan? kuat mental ya Pak Iya, ya? betul, kuat mental. Ini yang harus ada. Mental kita harus kita bentuk dulu. Kalau kita sudah mentalnya terbentuk, jiwa kita sudah, jiwa entrepreneurship-nya itu sudah ada, saya kira enggak ada yang namanya malu. Iya, betul. Ya, saya kira itu. Nah, kalau untuk ini Pak, tantangan terbesar selama Bapak menjalani bisnis ini itu apa Pak? Ada enggak Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan, tantangan terbesar saya adalah mengenai bagaimana saya bisa memasarkan dengan maksimal. Iya, memasarkan Itu, produknya ya Pak ya. Karena selama ini ya, karena itu kita masih mengandalkan momen-momen tertentu. Contoh ya, kita memasarkannya ini atau berdasarkan pesanan ya. Jadi kalau ada orang pesan baru kita kerjakan. Atau ini kita juga menunggu momen-momen seperti menjelang Idul Fitri. Iya. Kayak kemarin mau Idul Fitri, wah itu luar biasa, sampai saya ini kehabisan stok. Seperti itu. Pesanannya membludak ya. Iya, Pak, betul. Iya, jadi memang ada momen-momen khusus untuk memesan kue-kue seperti ini ya Pak ya. Nah, kue kering seperti ini. Nah, apalagi kalau misalkan ini kan juga awet ya Pak, yang nggak mudah basi. Iya, betul. Lebih enak. Nah, Pak, kalau kan tadi tantangannya itu adalah pemasaran. Nah, ini kan juga termasuk ya Pak ya dipasarkan. Nah, bagi sobat PGRI yang berminat
untuk mengkonsumsi rengginang ya, baik itu yang mentah maupun yang matang, silakan menghubungi Bapaknya. Nah, di mana Pak kalau menghubungi Pak? Ada nggak medsosnya Pak? Oh ya, terima kasih. Sebelumnya ini perlu saya sampaikan bahwa ini ada 3 varian. Oh iya, ada 3 varian. Ada yang rasa bawang, Oh, rasa bawang, ada yang rasa udang, terus ada yang rasa terasi. wah, rasa terasi. Ya, yang terbaru ini yang saya launching itu adalah yang rasa terasi. Rasa Ya, terasi. ya, itu. Nah, terus kebetulan alhamdulillah saya punya media sosial TikTok ya. Nah, nanti juga bisa dilihat di TikTok saya. TikTok saya itu adalah @imamsuyuti_media. Imam Suyuti Media. Nah, dicatat ya Sobat BGRI, itu TikToknya. Atau bisa menghubungi lewat WA ya. Lewat WA. Ya, WA Berapa ini Pak saya nomornya? 081 081 ya 335 335 70 70 62 62 79. 79. Ya. Nah, didengarkan dan dicatat baik-baik ya Sobat Atau mungkin BGRI. alamat saya. Ah iya, langsung Oh, iya. alamatnya ini Pak. Boleh. Alamat saya tinggalnya di Desa Tenggulunan, RT 19 RW 7, Candi Sidoarjo. Bawah jembatan layang Desa Tenggulunan. Wah, Desa Tenggulunan, tepatnya di bawah jembatan layang itu ya Pak ya? Iya, Pak? iya, betul. Wah, deket ternyata daerah Sidoarjo Kota. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau pesan atau silakan hubungi WA atau kunjungi TikToknya atau langsung ke rumahnya, dipersilakan. Bagi Bapak Ibu, karena memang rengginang itu sekarang susah ya Pak ya dicari ya Pak ya? Iya, iya, iya. Karena emang makanan unik gitu ya. Nah, Pak, ketika secara nggak langsung ini kan kita juga promosi ini Pak ya. Nah, apakah pengalaman ini digunakan pada saat di sekolah? Jadi misalkan Bapak ini membawa dagangan ke sekolah, ditawarkan ke guru-guru atau bagaimana? Oh iya, terima kasih. Ya, ke sekolah juga saya lakukan, terutama ketika momen-momen mau Idul Fitri. Kayak kemarin Ya. tuh di antaranya ya teman-teman itu banyak yang pesan dalam bentuk mentah ataupun Ya. matang. Dan juga masyarakat sekitar tentunya. Wah. Itu. Nah, berarti ini ya Pak ya, banyak yang mentah karena tadi buat oleh-oleh, Betul. buat parcel gitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah, oke, menarik sekali ya ini Sobat BGRI. Jadi rengginang ini dapat dikonsumsi oleh siapapun ya. Nah, Bapak Ibu kalau yang ingin mencobanya dan merasakan kenikmatannya, apalagi yang terbaru tadi ada varian terasi. Nah, pengen coba nggak? Kalau pengen coba langsung order ya. Nah, ini Pak, kemudian ketika Bapak ini membuat rengginang, nah prosesnya ini kan butuh waktu yang lama Pak. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk membuat seperti ini Pak? Baik, untuk proses pembuatan itu ya, itu kalau memang mataharinya benar-benar panas terik ya, itu cukup 1 hari. Oh, 1 hari. 1 hari ya. Jadi pagi umpama kita kerjakan, itu sore kira-kira jam 4 itu sudah selesai dan sudah kering ya. Iya. Cuman memang sebelumnya itu bahannya yang berupa beras ketan itu memang harus direndam dulu. Ya, kita ngerendamnya itu 1 malam. Ya. Oh, 1 malam. Sorenya kita rendam, paginya baru kita proses. Oh, dijemur tadi juga Pak ya? Iya, Wah, betul. luar biasa. Nah, seperti itu ya tekniknya untuk membuat rengginang. Daripada membuat langsung aja pesan ya. Nah, ini Pak, ada nggak Pak pesan untuk Sobat BGRI atau untuk guru-guru di luar sana? Bagaimana tips dan trik untuk menjalankan proses UMKM seperti ini? Apa sih yang harus dilakukan awal itu Pak? Oh iya, baik, terima kasih. Untuk sahabat-sahabat, teman-teman guru dan siapapun yang menyaksikan acara ini, jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mencoba, ya. Dan tetap kita ini harus menganalisis, ya, harus punya ilmunya juga. Iya. Ya. Tanpa ilmunya, jangan berani-berani mencoba. Jadi harus ada ilmunya juga. Terima kasih. Iya, luar biasa. Berarti harus riset dulu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, entah riset itu ke konsumen, entah itu riset mencoba tadi, bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas gitu ya Pak ya. Wah, terima kasih Bapak atas kehadirannya Ya, hari ini. sama-sama. Nah, buat Sobat BGRI di rumah, langsung saja kalau ingin rengginang 3 rasa, ada rasa udang,
rasa terasi, dan satunya rasa apa tadi Pak? Bawang. Rasa bawang, silakan langsung diorder. Ini semua 3 rasa juga ada yang versi mentahnya juga ya Pak ya? Iya, ada. Nah, bisa langsung digoreng ataupun dibuat oleh-oleh di kampung halamannya. Karena tentunya ketika kita di saat Idul Fitri, kemudian ada momen-momen tertentu yang membutuhkan makanan-makanan yang seperti ini, dinikmati bersama keluarga tentunya sangat senang sekali. Apalagi buat cemilan untuk nonton TV ya Pak ya? Iya, betul, betul. Yuk diorder sekarang juga, langsung hubungi bapaknya, bisa di alamatnya, bisa di akun TikToknya, bisa langsung menghubungi WhatsApp-nya. Terima kasih Pak sekali lagi atas Ya, kehadirannya hari sama-sama. ini. Semoga nanti jualannya makin sukses dan makin lancar rezekinya. Ya, amin. Amin. Oke, teman-teman PGRI dan sobat PGRI semuanya, saya tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.